Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu lagi pada renungan hari ini. Senantiasa saya berharap saudara semua tetap bersukacita dan penuh semangat dalam menjalani hidup ini. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Tantangan Diubah Menjadi Kesempatan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan penuh kerendahan hati, bersyukur atas penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami mengakui bahwa dalam perjalanan hidup kami seringkali dihadapkan dengan berbagai macam tantangan. Tantangan-tantangan ini terkadang terasa begitu berat dan membuat kami ragu akan kemampuan kami. Namun kami percaya bahwa Engkau, Bapa, selalu memiliki rencana yang indah bagi kami. Engkau ingin kami bertumbuh dan menjadi kuat melalui setiap rintangan yang kami hadapi. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon bimbingan-Mu dalam renungan ini. Kami berdoa agar Engkau memberikan kami kekuatan dan keberanian untuk menghadapi setiap tantangan dengan penuh keyakinan dan optimisme. Kami yakin bahwa dengan pertolongan-Mu, kami dapat mengubah setiap tantangan menjadi sebuah kesempatan untuk meraih kemenangan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, di dunia ini ada beberapa tokoh yang menjalani kehidupan yang tidak mudah dan melakukan perjuangan yang berat serta sulit demi memperjuangkan kesejahteraan orang-orang yang tertindas pada masanya. Nelson Mandela di Afrika Selatan dan Martin Luther di Amerika Serikat. Mereka adalah sebagian contoh tokoh yang berani bertindak dan mengambil resiko dalam mengubah dunia. Di sisi lain, tidak sedikit orang yang tidak berbuat apa-apa karena takut dengan resiko yang akan dihadapinya. Karena resikonya adalah berat dan penuh dengan penderitaan, banyak orang yang akhirnya merasa pesimis dan masa bodoh, dan akhirnya diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Di Alkitab ada seorang tokoh yang bernama Esther. Dia berani mengambil resiko yang berat, yaitu bisa kehilangan nyawanya. Esther berani mengambil risiko ini demi menyelamatkan bangsanya. Mari kita baca Esther pasal 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudaraku, Esther menghadapi situasi yang pelik dan waktunya sangat genting. Esther bisa dijatuhi hukuman mati karena langsung menghadap raja tanpa dipanggil. Namun Esther bersedia untuk mengambil tindakan penting ini dan berkata, "Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Esther tidak lagi memikirkan keselamatan pribadinya, tetapi ia berfokus pada tantangan dari Mordekai untuk melindungi bangsa mereka dan mengupayakan keadilan bagi banyak orang, terutama bangsanya.
Kedua orang ini, Ester dan Mordekai, memiliki kepercayaan dan iman yang teguh kepada Allah saat menghadapi tantangan. Tindakan mereka pun akhirnya berdampak luas. Sepanjang kisah Ester tersirat keberadaan dan kedaulatan Allah serta penyertaan Tuhan yang nyata melalui tindakan yang diungkapkan oleh Ester dan Mordekai. Saudaraku, ketika Ester meminta semua orang Yahudi untuk berpuasa selama 3 hari, tidak makan, tidak minum, itu artinya Ester dan segenap bangsa Yahudi saat itu sedang meminta dan melibatkan Tuhan untuk turut bekerja mengatasi krisis yang saat itu terjadi. Ester tidak dengan sombongnya mengandalkan kekuatannya dan pengaruhnya sebagai permaisuri raja. Tetapi Ester berpuasa karena membutuhkan Tuhan, supaya Tuhan turut bekerja dalam hidup mereka, dalam masalah mereka yang saat itu begitu genting. Ester meminta Tuhan untuk membela umatnya yang sedang terancam. Saudaraku, saat engkau menghadapi krisis, berdoalah dan berpuasalah dengan sungguh-sungguh. Undang Tuhan untuk turut bekerja mengatasi krisis tersebut. Jangan andalkan kepandaianmu, kekuatanmu, pengaruhmu, apalagi mengandalkan uangmu. Kalau engkau ingin menjadi pemenang yang sesungguhnya, libatkan Tuhan. Karena hanya Tuhan sajalah yang bisa mengubah tantangan menjadi sebuah kesempatan yang istimewa. Bahkan, di balik krisis dan tantangan ini, engkau akan melihat bagaimana Tuhan membuat mukjizat dalam hidupmu. Sekali lagi saya katakan, undang Tuhan dan jangan mengandalkan kekuatan dan kepandaianmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel yang dipimpin Musa untuk masuk ke tanah perjanjian, mereka menghadapi krisis dan tantangan yang tidak mudah. Tantangan itu adalah adanya penduduk lokal yang tinggi besar yang sudah mendiami tanah perjanjian tersebut. Dan Musa mengirimkan 12 pengintai. Dan hasilnya 10 pengintai membawa kabar busuk dan melemahkan semangat bangsa Israel untuk merebut tanah perjanjian tersebut. Tetapi ada 2 pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb. 2 orang ini tetap optimis dan melihat peluang untuk bisa merebut tanah perjanjian tersebut. Mari kita baca Bilangan pasal 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Saudaraku, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Yosua dan Kaleb memiliki pendapat yang berbeda? Padahal mereka 12 orang ini mengunjungi daerah yang sama pada waktu yang sama, melihat masalah yang sama pula. Jawabannya karena 10 orang ini tidak melibatkan Tuhan. Padahal mereka melihat bagaimana Tuhan sudah membuat begitu banyak mukjizat bagi bangsa Israel. Sementara itu, Yosua dan Kaleb percaya betul bahwa Tuhan ada di pihak mereka. Tuhan turut bekerja dan mengatasi segala kesulitan yang dialami oleh bangsa itu. Yosua dan Kaleb percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka.
Saudaraku, jika engkau beserta Tuhan dan engkau menjalani hidup dalam perkenanan Tuhan, jangan takut saat krisis dan tantangan menerpa hidupmu, karena ada Tuhan yang akan menuntun langkah hidupmu. Bersama Tuhan, engkau tidak akan jatuh tergeletak, karena Tuhan akan memberi kekuatan saat badai menerpa. Tuhan akan menunjukkan jalan keluar agar engkau terus dapat bertahan dan terus melangkah ke depan. Ada sebuah keluarga mencoba untuk merintis usaha ternak ayam di desanya. Baru 4 bulan berusaha, datanglah masalah, yaitu adanya banjir dan menghanyutkan ratusan ternak. Sekalipun akhirnya mereka tahu bahwa desa itu adalah daerah banjir, keluarga itu tidak patah arang. Jika banjir datang, dengan cepat mereka memindahkan kandang-kandang ayam itu ke tempat yang lebih tinggi. Mereka merasa keadaan banjir ini adalah sebuah masalah yang serius, tetapi mereka tidak mau pindah dari tempat itu. Suatu ketika, desa mereka dilanda banjir bandang yang besar. Mereka berusaha memindahkan ayam-ayam itu secepat-cepatnya. Tapi banjir itu terlampau besar dan menghanyutkan seluruh ayam mereka. Dalam keadaan yang putus asa, sang suami berkata kepada istrinya, "Saya sudah jera, saya tidak bisa menjual tempat ini, dan saya tidak tahu apa yang harus dilakukan." Tetapi istrinya memilih tidak menyerah. Dia berdoa, minta pertolongan Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa dengan mencucurkan air mata, meminta supaya Tuhan campur tangan atas masalah, atas krisis yang saat itu sedang dihadapi. Dan Tuhan memberi inspirasi dalam hatinya saat wanita ini berdoa dengan sungguh-sungguh. Pada suatu pagi hari, saat sarapan, dengan tenang istrinya memberi saran pada suaminya untuk membeli itik saja sebagai gantinya ayam. Lalu sang suami setuju dan membeli itik. Dan ketika banjir bandang datang, itik-itik ini masih tetap dapat berenang. Akhirnya, usaha suami istri ini pun berhasil karena ide sang istri yang diilhami oleh Tuhan ketika sang istri berdoa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, krisis dapat menjadi sebuah peluang jika kita mau menggunakan krisis sebagai sebuah kesempatan untuk berubah. Kuncinya adalah tetap memiliki pandangan yang positif terhadap sebuah persoalan yang sedang terjadi. Tuhan menghadirkan masalah tidak hanya supaya kita tahan uji, tetapi juga supaya kita menjadi kreatif. Orang yang gampang putus asa tidak akan pernah melihat sebuah krisis sebagai peluang untuk berhasil. Tetapi orang yang optimis justru akan tetap punya keyakinan bahwa krisis membuatnya dapat belajar untuk menjadi seorang yang lebih tangguh, menjadi seorang yang lebih baik lagi. Selalu ada peluang besar di balik sebuah masalah. Jadikan krisis sebagai kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Selain menguji iman kita, krisis membuat kita semakin kreatif, kita semakin tangguh dalam menghadapi setiap persoalan. Saudaraku, Allah sanggup mengubah tantangan menjadi peluang. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 11.
Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang Aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Saudaraku, Rasul Paulus saat itu menghadapi banyak tantangan dalam pelayanannya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 23 ini, Paulus ditangkap di Yerusalem dan menghadapi persengketaan. Namun, Tuhan menguatkan Paulus melalui mimpi, meyakinkan bahwa ia akan tetap dapat bersaksi tentang Kristus, bahkan bersaksi sampai ke Roma. Apa yang dialami Paulus menunjukkan bahwa Allah dapat menggunakan tantangan untuk membuka pintu pelayanan yang baru. Melalui tantangan, Tuhan akan membuka jalan yang baru, kesempatan yang baru. Penjara yang tadinya tempat pembatasan, justru itu menjadi kesempatan bagi Paulus untuk memberitakan Injil kepada para penjaga, para tahanan lainnya. Perjalanan ke Roma yang awalnya dipaksakan, diubah menjadi kesempatan untuk melayani di ibu kota Kekaisaran Roma. Apakah Anda khawatir tentang masa depan Anda sekarang ini? Apakah Anda sekarang ini sedang menghadapi kesulitan dan tantangan atau sedang dalam masa krisis yang tidak mudah? Tuhan akan secara strategis memerintahkan dan mengatur langkah Anda. Jika Anda percaya akan kedaulatan Tuhan, berarti kita tidak perlu khawatir tentang hasil akhirnya. Tuhan sepenuhnya memegang kendali, meskipun mungkin tidak selalu mudah untuk melihatnya pada saat itu. Tujuan Tuhan adalah agar Anda seperti Paulus harus mau menjadi saksi. Kemanapun Anda pergi, jadilah saksi. Bila perlu, berikan kesaksian Anda. Bahkan ketika Anda sedang tidak berbicara, hidup Anda adalah sebuah kesaksian yang hidup. Jangan menunggu sampai semuanya berjalan baik-baik saja. Bahkan di masa-masa sulit, terkadang kesaksian Anda adalah kesaksian yang paling menguatkan orang lain. Ini adalah kesaksian yang nyata, karena Anda bersaksi tentang krisis yang pernah engkau alami sendiri. Ketika Anda menghadapi kesulitan dalam hidup, menghadapi banyak tantangan, menghadapi serangan, tidak ada yang lebih menghibur daripada rasa kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Karena mengetahui bahwa Tuhan itu bersama dengan kita, wajahnya tersenyum pada Anda, wajah tersenyum dengan pribadi yang siap menolongmu. Kesulitan apapun yang saat ini sedang Anda hadapi dalam hidup Anda sekarang ini, Allah dapat mengubah tantangan menjadi sebuah peluang yang baru. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, sekarang kami mengerti akan perlunya penyertaan Engkau dalam hidup kami. Jika Engkau beserta kami tidak takut berjalan dalam krisis, karena Engkau yang memberi kekuatan dan kemampuan untuk kami terus berjalan melangkah ke depan. Engkaulah Tuhan yang mampu mengubah krisis dan masalah menjadi peluang untuk kami dapat hidup sebagai pribadi yang berkemenangan. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau Allah yang setia,
Engkau tetap setia dengan janji-janji-Mu yang bisa terjadi dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan atas semua dosa dan kesalahan kami. Kami tidak ingin berkeras hati dan berjalan mengandalkan kemampuan kami. Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Izinkan kami berjalan bersama Engkau. Tuhan, tunjukkan kesalahan-kesalahan kami dan ajari kami berjalan di jalan-Mu yang benar. Pulihkan dan pakailah hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Biarlah hanya karena kasih Engkau saja ya Bapa, kami boleh memiliki kesempatan untuk bertobat, kembali pada jalan kebenaran-Mu, supaya rancangan Engkau yang baik boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati. Dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.